Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tips pengelolaan limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asna Milatika NIM D600-200-196 dari kelas D. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Pancasila. Selanjutnya, di bagian kanan ini terdapat poster yang telah saya buat menggunakan Adobe Illustrator seperti yang telah dijelaskan di LK sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengelola limbah pabrik ini agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di dalam pengelolaan ini ada beberapa jenis limbah. Yang pertama yaitu limbah padat. Pengelolaannya ada yang pertama, membuat kompos padat. Di dalam limbah padat ini bersifat organik, akan lebih bermanfaat jika dibuat menjadi kompos. Kompos ini bisa dijadikan sebagai usaha masyarakat yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ada sanitary landfill. Sanitary landfill ini menggunakan lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik untuk mencegah pembesaran di tanah dan gas metana yang terbentuk dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga ada daur ulang. Sifat limbah padat ini memiliki sifat non-organik yang dapat dipilih-pilih. Limbah padat yang masih bisa diproses kembali bisa didaur ulang menjadi barang yang baru atau dibuat barang lain yang bermanfaat atau bernilai jual tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada limbah gas. Pengelolaannya yaitu yang pertama mengontrol emisi gas buang dengan wet scrubber. Penggunaan filter basah atau wet scrubber ini akan menghasilkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas lain yang dapat dikontrol dengan cara ini adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Kemudian cara yang kedua yaitu menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan dengan cara menggunakan alat yang terbuat dari bahan yang dapat menangkap bahan partikulat sehingga udara yang melewatinya akan tersaring dan keluar sebagai udara bersih sehingga bebas dari materi partikulat dan tidak terjadi pencemaran udara. Kemudian yang ketiga ada limbah B3. Pengelolaannya yaitu yang pertama, pengolahan secara kimia dengan stabilisasi atau solidifikasi. Apa sih stabilisasi? Stabilisasi merupakan proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah, serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Kemudian ada solidifikasi. Solidifikasi ini merupakan proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan menambahkan aditif. Contoh bahan yang digunakan untuk proses stabilisasi ataupun solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Kemudian pengolahan yang kedua yaitu secara fisik dengan insinerasi atau pembakaran. Pengolahan ini dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah B3. Namun, saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengendalian agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Pengolahan secara insinerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Kemudian pengolahan yang ketiga ada pengolahan secara biologi dengan bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Kemudian ada fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kemudian untuk metode pembuangan limbah B3 ini ada sumur dalam atau sumur injeksi, kemudian ada kolam penyimpanan, kemudian ada landfill.
Apa sih landfill itu? Landfill itu merupakan metode pembuangan yang limbah B3-nya ini nanti dimasukkan ke dalam drum atau tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Dalam penggunaan landfill ini harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap agar bisa mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Kemudian untuk yang kolam penyimpanan ini, dalam kolam penyimpanan ini limbah B3 yang cair ditampung pada kolam-kolam yang memang khusus diuntukkan untuk limbah B3. Kolam-kolam ini nantinya dilapisi pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah ini menguap, senyawa B3 ini akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Kemudian selanjutnya yang keempat ada limbah cair. Gimana sih pengelolaan limbah cair ini? Ada 3. Yang pertama pengolahan primer, yang kedua pengolahan sekunder, dan yang ketiga pengolahan tersier. Pengolahan primer ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama penyaringan. Limbah cair ini disaring menggunakan jeruji saring. Kemudian step selanjutnya yaitu pengolahan awal. Setelah disaring tadi disalurkan ke tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir atau partikel-partikel padat. Kemudian step selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengendapan. Limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar tangki. Selanjutnya, step yang terakhir dalam pengolahan primer yaitu pengapungan. Digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Kemudian ada pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder ini dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob. Selanjutnya, pengolahan yang ketiga ada pengolahan tersier. Pengolahan tersier ini bersifat khusus, karena pengolahan ini hanya disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair pada limbah. Umumnya, zat yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui pengolahan primer maupun pengolahan sekunder ini adalah zat-zat organik terlarut seperti ada nitrat, fosfat, dan garam-garaman. Dari tips-tips di atas diharapkan para pelaku industri dapat mengelola limbah industrinya dengan sebaik mungkin agar tidak mencemari lingkungan dan demi ketentraman masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya limbah pabrik tersebut. Pengelolaan limbah pabrik ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengamalan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana semua masyarakat, semua rakyat Indonesia ini berhak merasakan keadilan. Salah satunya di sini yaitu dalam pengelolaan limbah pabrik. Jika limbah pabrik ini tidak dikelola dengan sebaik mungkin, maka ada masyarakat yang merasa terganggu, sehingga keadilan sosial ini tidak terwujud. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.